Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTuber Aceh. Semoga sehat selalu. Di sini kita terus mengembangkan diri dengan menghadirkan informasi-informasi yang mendidik dan berkualitas. Topik kita hari ini tentang poligami yang berjudul "Benarkah Islam datang justru membatasi poligami?" Nah, bagaimana kelanjutannya nanti kita akan dengarkan penjelasan Dr. Sabil Ahmad yang berdomisili di Chicago. Sebelum kita mendengarkan penjelasan Dr. Ahmad Sabil lebih lanjut, kita akan bercerita sedikit bagaimana komunitas Muslim di sana mengajak atau berdakwah di lingkungan masyarakat non-Muslim biasanya dengan membuka acara-acara di masjid dengan membuat seremoni di masjid, sehingga mereka masyarakat yang ada di sekitar masjid itu, di mana orang Muslim, komunitas Muslim menetap, mereka membuat acara-acara seremoni sehingga membuat mereka penasaran apa sih Islam itu, apa yang diajarkan Islam, tentang apa, bagaimana kehidupan sehari-hari dalam Islam, menjalankan ibadah, bersosialisasi dan sebagainya. Mereka biasanya datang dengan membuat banner-banner. Kemudian di situ nanti dia bisa menjelaskan segala macam tentang Islam dan bisa bertanya tentang apa saja tentang Islam. Nah, biasa di situ ada beberapa orang yang benar-benar ingin mempelajari Islam sehingga menjadi mu'alaf, dan itu luar biasa sekali, dan itu sering dilakukan oleh komunitas-komunitas Muslim yang ada di mancanegara. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung mendengarkan bagaimana penjelasan Dr. Ahmad Sabil tentang poligami. Did Muhammad have multiple wives, and is that a perfect example that it's okay to have multiple wives? And okay, fine. So the question is about polygamy or polygyny, as we say, right? Multiple wives or so. It's important for us to know. Ada seorang ibu-ibu non-Muslim bertanya, apa benar Nabi Muhammad punya banyak istri? Apa itu sebuah contoh yang baik dan dibenarkan punya istri banyak? Kemudian Dr. Sabil menjawab, baiklah, pertanyaan tentang poligami ya. That before Islam was reintroduced in Arabia in the 7th century, people used to have unrestricted polygyny. Di sini dikatakan bahwa perlu diketahui bahwa sebelum Islam diperkenalkan di tanah Arab pada abad ke-7, masyarakat di sana dapat berpoligami atau punya banyak istri yang tidak terbatas. People used to have multiple wives, no restriction, by the way. Islam came to give restrictions. There is no religion that I can think of that in their scriptures, not later on by the church or the synagogue or their culture or constitution. Kemudian Islam datang justru membatasinya. Sepengetahuan saya, tidak ada agama dalam kitab sucinya, baik dari gereja atau agama Yahudi, bahkan budaya dan undang-undang yang membatasi berpoligami. There is no religion that I can think of, I could be wrong, that restricts the number of wives. Unrestricted polygamy before Islam, before Islam came to Arabia, women were treated as property. No wrong. Budaya berpoligami yang tidak terbatas sebelum Islam datang ke tanah Arab, perempuan diperlakukan bagaikan barang. No rights. They were inherited. They were discarded to such an extent it was in the dark ages before Islam came there. Some of the baby girls, they were buried alive. Mereka diperlakukan bagaikan barang turun-temurun, mereka dicampakkan, mereka berada pada zaman kegelapan yang begitu panjang. Anak perempuan dikubur hidup-hidup, itulah zaman kegelapan sebelum Islam datang. That was the darkness before Islam came there. But after Islam came to Arabia, in the Quran and through Muhammad, peace be upon him. Namun setelah Islam datang melalui Al-Quran dan Nabi Muhammad, women, they were uplifted
from being property to being fully human, equal to man in the eyes of God. Wanita diangkat derajatnya dari yang tadinya dianggap barang menjadi manusia sepenuhnya, sama dengan kaum laki-laki di mata Tuhan. Number 1. So it says in the Quran, chapter number 4, verse number 3, that marry 2, 3 or 4, up to 4 by the way. But if you cannot do justice to them, marry only one. So under certain Dalam Al-Quran disebutkan, surat keempat ayat 3, menikahlah 2, 3 sampai 4. Namun, jika tidak bisa berlaku adil, 1 sudah cukup. circumstances, in some Islamic states, it is given that option for the Muslim males. But me living in the US, I abide by the Constitution. I cannot marry more than one. I have to abide by only marrying one because I have to listen to the rules of the land. Dalam keadaan tertentu di beberapa negara Islam, kaum laki-laki diberi pilihan. Tapi di Amerika kita terikat dengan undang-undang. Tidak boleh menikah lebih dari 1 karena kita harus mengikuti undang-undang. So it's really important, even if a man marries more than one, they have to be treating equally to every single wife up to 4. But if they cannot do equality, marry only one. Di sini yang penting adalah jika pria punya lebih dari 1 istri, mereka harus diperlakukan sama. Jika tidak bisa berlaku adil, menikah 1 saja. They cannot do equality, marry only one. Number 3 important point on this polygyny issue. Polygamy is not introduced by Islam. Polygamy is always there all throughout history, by the way. You know, even if you look at the Old Testament, almost every single prophet was polygamous. The greatest prophet of the Old Testament was Moses. Did he marry only to one? More than one? Dr. Sabil menambahkan, poin nomor 3 yang paling penting adalah poligami tidak diperkenalkan oleh agama Islam. Poligami sudah ada sepanjang sejarah. Jika kita lihat dalam perjanjian lama, semua nabi berpoligami. Dr. Sabil mempertanyakan, apakah Musa mempunyai 1 istri? Lebih. Musa mempunyai lebih dari 1 istri. Many. You know, King Solomon, it says in 1 Kings chapter 11, verse number 1, 2, and 3, he had 700 wives. No. What I'm saying is that there's not a single statement in the Old Testament that says don't marry more than one. Polygamy has always existed. Islam. Nabi Ibrahim punya banyak istri. Kemudian Nabi Sulaiman. Dalam kitab Injil disebutkan bab 2 ayat 1-3 bahwa Sulaiman punya 700 orang istri. Artinya, tidak ada suatu pernyataan pun dalam perjanjian lama yang menyatakan tidak boleh menikah lebih dari 1. Marry more than one. Polygamy has always existed. Islam came to restrict it. Even when you look at in the US, right? Forget about the Old Testament, the Quran, any religion. Even when you look at the US, according to Chicago Tribune, a poll was taken, a typical American. Poligami sudah ada dari dulu dan Islam datang membatasinya. Sekarang, lupakan yang ada dalam Al-Quran atau perjanjian lama. Jika kita lihat di Amerika sendiri, menurut surat kabar Chicago, dalam sebuah survei, pria Amerika biasanya menjalin hubungan sebelum nikah atau setelah nikah lebih dari 7 kali, tidak ada batasnya. Jika seorang gadis miskin hamil dan ditinggalkan, kemudian dia harus membesarkan sendiri anaknya. Dalam Islam dikatakan, jika kamu ingin menikah lebih dari 1, berilah tanggung jawab 100% bagi wanita dan anak-anak, seperti makanan, tempat tinggal, dan semua keperluannya. Sekarang bandingkan jumlah pernikahan yang tak terbatas dan tidak bertanggung jawab, bandingkan dengan Islam. Jika tidak bisa berlaku adil, menikahlah dengan 1 orang saja. This is doing justice to the widows, to the orphans, especially in the time of war. When a lot of males are killed, there's a surplus of women. Who's going to marry them?
Ini keadilan nyata bagi janda dan anak yatim, terutama saat masa perang. Banyak pria terbunuh melebihi wanita. Siapa yang akan menikahi mereka? Semua orang butuh kehangatan rumah tangga dari pasangan dan anak-anak. We can give as much money, social security money and food stamps. That's still not family, by the way. And many a times the children of a single parent household, they're close to 40% of this country, they have single parent household. Kita dapat memberikan uang banyak, keamanan sosial, makanan enak, dan bukan kehangatan keluarga. Dan seringkali, hampir 40% anak-anak di negara Amerika diasuh oleh orang tua tunggal. And children of the single parent homes, they're more prone to getting sick, more prone to getting dumped out from the high schools. They're more prone to getting into guns and gangs and having lower IQ, and this vicious cycle continues. Anak-anak dari orang tua tunggal lebih rentan sakit, putus sekolah, terlibat kejahatan bersenjata, dan mempunyai IQ rendah. Serta lingkaran setan seperti ini terus berlanjut. What is the solution, by the way? The solution Islam gave. So we have to look at the wisdom of God. So again, Islam did not introduce polygamy, it only restricted it with the wisdom behind it, with 100% responsibility for the safety of the society. Kesimpulannya, Islam datang memberi solusi. Kita harus melihat kebijaksanaan Tuhan dengan pikiran terbuka. Intinya, Islam tidak memperkenalkan poligami, tapi membatasi dengan hikmah di baliknya, yang 100% tanggung jawabnya menghasilkan keselamatan sosial. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk Anda semuanya, dan pastikan jika ini benar-benar berguna, silakan di subscribe, share, dan like sebanyaknya untuk memberikan pendidikan bagi kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.